sih itu korupsi? Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, tindakan korupsi ini juga merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi negara, bagi instansi maupun perorangan. Korupsi di lingkungan kerja memiliki dampak yang sangat luas, baik bagi individu, perusahaan, organisasi, maupun instansi. Beberapa dampak utamanya yaitu menurunnya kualitas layanan, ketidakadilan dalam peluang kerja, dan merusak moral serta kepercayaan, dan yang paling utama adalah kerugian finansial yang sangat besar. Yuk kita simak apa saja sih dampak korupsi terhadap individu. Yang pertama, penurunan moral dan kepercayaan. Korupsi dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak etis dan tidak adil, sehingga karyawan merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi. Yang kedua, ketidakadilan dalam peluang. Nepotisme dalam praktik korupsi lainnya dapat menghalangi orang-orang yang lebih kompeten untuk mendapatkan kesempatan kerja atau promosi jabatan. Selanjutnya, dapat menimbulkan rasa frustasi dan ketidakpuasan. Bagi karyawan yang menyaksikan praktik korupsi dapat merasa frustasi. Kenapa? Karena mereka melihat langsung dan bahkan bisa memilih keluar dari instansi ataupun perusahaan tersebut. Nah, korupsi juga memiliki dampak terhadap suatu instansi atau perusahaan maupun organisasi. Yang pertama, kerugian finansial. Korupsi seperti penyelewengan anggaran, penggelapan, atau suap dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi suatu instansi. Kemudian penurunan produktivitas. Karyawan yang merasa nggak adil dan tidak termotivasi dalam bekerja karena adanya korupsi tadi juga dapat menurunkan kualitas layanan. Kemudian juga suatu instansi, organisasi maupun perusahaan dapat berdampak mengalami kerusakan reputasi. Publik sudah dibuat tidak percaya lagi ataupun mengalami penurunan kepercayaan terhadap suatu instansi tersebut akibat adanya tindakan korupsi. Sehingga stabilitas pekerjaan pun terganggu. Dan ini dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang. Lantas, bagaimana dampaknya korupsi terhadap masyarakat? Yang pertama, korupsi dapat meningkatkan kemiskinan di Indonesia karena dapat menghambat pembangunan ekonomi dan mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan. Yang kedua, korupsi juga bisa berdampak terhadap penurunan kualitas layanan publik. Akibatnya, layanan masyarakat tidak optimal. Selanjutnya, ketidakadilan sosial. Korupsi dapat memperburuk ketimpangan sosial dan menciptakan lingkungan kerja di mana orang-orang dengan koneksi atau kekuasaan dapat menguntungkan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Dan yang terakhir adalah lesunya pertumbuhan ekonomi, karena dapat mengurangi investasi sehingga pertumbuhan ekonomi juga dapat melambat seiring berjalannya waktu. Nah, bagaimana sih caranya biar korupsi tidak semakin merajalela? Yang pertama, penerapan kebijakan anti korupsi yang jelas. Kemudian pengawasan yang efektif, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan pendidikan pelatihan anti korupsi serta penegakan hukum yang sangat ketat. Dengan adanya langkah-langkah pencegahan yang efektif, diharapkan korupsi dapat diminimalisir dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan adil bagi semua pihak.